Abu Dzar radhiyallahu anhu memperingatkan pelayannya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur dan seorang ahli zuhud. Ia tidak pernah mengumpulkan harta, juga tidak menyukai orang yang menumpuk harta. Ia sering mengecam para hartawan sehingga Khalifah Utsman radhiyallahu anhu menyuruhnya agar menyendiri di Rabza, yaitu suatu pemukiman di hutan yang sangat sedikit penduduknya. Abu Dzar radhiyallahu anhu memiliki beberapa ekor unta yang digembalakan oleh seorang lelaki tua dan lemah. Suatu ketika, seorang lelaki Banu Sulaim datang kepadanya dan menyampaikan keinginannya. Aku ingin berkhidmat kepadamu agar dapat mengambil manfaat dan pelajaran darimu. Aku siap menggembalakan unta-untamu agar aku dapat mengambil berkah darimu. Jawab Abu Dzar radhiyallahu anhu, temanku adalah yang siap mentaatiku. Jika engkau bersedia mentaatiku, tinggallah bersamaku. Jika engkau tidak mendengar ucapanku, aku tidak memerlukanmu. Lelaki Banu Sulaim itu bertanya, ketaatan apakah yang engkau maksudkan? Ia berkata, jika aku menyuruhmu menyedekahkan hartaku, hendaknya engkau langsung memilih hartaku yang terbaik. Kata laki-laki itu, aku siap menerimanya. Maka tinggallah pemuda itu bersamanya. Selanjutnya pemuda itu bercerita, pada suatu hari seseorang memberitahu bahwa ada beberapa orang yang tinggal di dekat mata air dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan makanan. Maka ia menyuruhku ambilkan seekor unta. Selanjutnya aku pergi melihat unta yang terbaik. Ternyata ada seekor unta yang sangat bagus, harganya mahal dan sangat penurut jika ditunggangi. Sesuai dengan janjiku bahwa aku akan memilihkan pemberian yang terbaik, maka aku bawakan unta itu padanya. Namun kemudian hatiku mengatakan bahwa unta ini terlalu bagus untuk diberikan kepada orang-orang miskin itu sebagai makanan. Tuanku dan orang-orang yang berhubungan dengannya sangat membutuhkan unta ini. Aku segera mengembalikan unta itu dan kuambil seekor unta betina yang derajatnya di bawah unta tadi dan merupakan unta terbaik di bawah unta pertama. Lalu untuk itu aku bawa kepadanya. Setelah melihat unta yang aku bawa, ia berkata kepadaku, engkau telah mengkhianatiku. Aku memahami maksudnya, maka segera aku kembali mengambil unta yang terbaik tadi. Lalu ia bertanya kepada orang-orang di sebelahnya, apakah ada 2 orang di antara kalian yang siap bekerja karena Allah? 2 orang berdiri menyatakan kesediaannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, sembelilah unta ini dan potong-potonglah sebanyak rumah warga di sekitar mata air. Lalu bagikanlah ke setiap rumah. Dan rumah Abu Dzar termasuk di dalam hitungan yang memerlukan, memperoleh bagian yang sama dengan yang lain. Setelah memberi petunjuk pembagian daging tersebut, ia memanggilku. Aku telah menyuruhmu agar memilih benda yang terbaik untuk disedekahkan, tetapi engkau dengan sengaja atau tidak telah mengingkarinya. Tidak mengapa jika engkau memang lupa. Jawabku, sebenarnya aku tidak lupa. Pada mulanya aku telah memilih unta yang terbaik tadi, tetapi hatiku berkata bahwa unta itu paling baik dalam bekerja dan engkau sangat memerlukannya. Karena itulah aku tinggalkan unta itu. Ia berkata, benarkah engkau meninggalkannya untuk keperluanku? Aku menjawab, ya, sengaja aku tinggalkan untuk keperluanmu. Ia berkata, tidakkah engkau ingin mengetahui kapankah hari keperluanku? Hari keperluanku adalah ketika aku akan diletakkan dalam kubur seorang diri. Itulah hari keperluanku yang sebenarnya. Dalam harta itu ada 3 pemilik. Yang pertama adalah takdir. Ia begitu saja mengambil hartamu yang baik maupun yang buruk tanpa menunggu apapun. Kedua, pewaris yang menanti hartamu. Jika engkau mati, mereka akan mengambilnya. Dan ketiga adalah dirimu sendiri. Jika dapat, jangan menjadi yang paling lemah di antara ketiganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Oleh sebab itu, aku infakkan harta yang paling aku sukai sehingga akan menjadi tabunganku di akhirat kelak. Maksud janganlah menjadi yang terlemah di antara ketiga pemilik harta adalah usahakan semampu kita untuk menyimpan harta kita di akhirat.
Jangan sampai takdir datang mengalahkan sehingga harta kita akan sia-sia. Atau ketika meninggal dunia, harta itu akan berpindah tangan ke orang lain, kemudian tak seorang pun yang mempertanyakannya. Dalam beberapa hari, anak, keluarga, dan istri akan menangis lalu diam. Sangat sedikit di antara ahli waris yang meninggal dunia yang menyedekahkan hartanya, lalu menghadiahkan pahalanya untuk mayit dan mengingatnya. Nabi SAW bersabda, orang selalu mengatakan, hartaku, hartaku, padahal hartanya hanyalah yang telah ia makan dan ia habiskan, yang ia pakai dan ia usangkan, atau yang telah ia gunakan di jalan Allah, ia mengumpulkan di tabungan untuk dirinya sendiri. Dan penggunaan untuk selain itu sebenarnya ia kumpulkan untuk orang lain. Nabi SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta waris daripada hartanya sendiri? Sahut para sahabat radhiyallahu anhu, ya Rasul, siapakah yang lebih menyukai harta orang lain daripada harta sendiri? Jawab beliau, harta miliknya ialah harta yang telah ia infakkan dan yang kamu tinggalkan adalah milik ahli warismu. Miskot.